Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah lewat live streaming di berbagai tempat. Selamat mengikuti ibadah malam doa menjelang Pentakosta dengan tema besar Aku dan Tuhanku. Sebuah tema yang mengajak kita memeriksa kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Pada persekutuan malam doa kelima ini, kita akan menggumuli tema I am yours atau seutuhnya bagimu dengan pelayan firman Pendeta Mary Lopulalan Malau. Mendengar kata utuh, pasti kita semua membayangkan sesuatu yang penuh dan tidak terbagi-bagi. Sehingga ketika kita hendak menjadi seutuhnya bagi Tuhan, kita membutuhkan dasar iman yang kuat agar kita dapat bertahan dan tetap setia dalam panggilannya. Untuk dapat menghayati tema ini, mari saudaraku kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersehati untuk mengawali ibadah ini dengan berdoa. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur karena Engkau yang Maha Kudus berkenan menjadikan kami semua anak-anak kepunyaan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kiranya dalam persekutuan malam doa pada hari ini, kami dapat merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata, sehingga hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan hidup kami dilayakkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara, Roma 14 ayat 8 berkata, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan.
Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin diteguhkan untuk membulatkan tekad hidup menjadi milik Tuhan dan hidup untuk memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, hidup sebagai milik Tuhan merupakan hidup yang penuh tantangan dan rintangan. Untuk itu marilah kita bersandar penuh pada penyertaan Roh Kudus, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dalam menjalani hidup yang penuh tantangan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersehati mengundang Roh Kudus untuk hadir menguasai hati dan pikiran, agar persekutuan kita dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus semakin nyata.
Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas segala pekerjaan tangan Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah berpaling, tetapi Tuhan tetap tinggal dan menyertai kami. Oleh karena itu, ketika Tuhan memanggil kami untuk berkumpul, bersekutu bersama di rumah Tuhan, menghadirkan kerinduan untuk berbakti kepada Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus hadir, hingga segala firman yang dibacakan, yang direnungkan, menjadi jalan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat membulatkan tekad kami, hingga kemudian kami yang bersedia dibentuk oleh kebenaran firman dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohonkan biarlah dengan demikian hidup kami utuh di hadapan Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang menyukakan hati-Mu. Kami juga hendak membawa di dalam doa biarlah Tuhan menolong hamba-Mu hingga Dia Tuhan pakai untuk menyampaikan segala kebenaran yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah di malam hari ini, malam doa menjelang Pentakosta ini, kami dapat merasakan kehadiran Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, bagian dari 1 Petrus di pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan bacakan berdasarkan Alkitab terjemahan edisi kedua. Demikian disaksikan kepada kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengolah yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita umat-Nya yang dapat mendengar dan memelihara kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, KTP atau kartu tanda penduduk adalah identitas resmi yang berlaku di Indonesia. Sehingga setiap orang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP. Saat ini saya memegang KTP milik saya. Dan seperti KTP yang pada umumnya di sini tercantum nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status pernikahan, pekerjaan, kewarganegaraan, serta agama. Dan agama yang tertulis di KTP saya adalah Kristen. Saudara, di luar perdebatan perlu atau tidaknya kolom agama dicantumkan di KTP, pada saat ini kita disadarkan bahwa ternyata Kristen itu adalah bagian dari identitas diri. Saya tidak ingat bagaimana dulu waktu pertama membuat KTP. Karena pada saat itu saudara ibu saya yang sibuk dalam mengurusnya.
Akan tetapi yang pasti, saya sudah menerima baptisan sejak berusia 1 bulan. Sehingga memang sah rasanya disebut sebagai orang Kristen. Saudara tahu, kalau Kristen atau Kristianos dalam bahasa Yunani sebenarnya merupakan julukan yang diterima dari masyarakat bagi para murid Kristus di awal-awal gereja. Julukan Kristianos yang artinya Kristus kecil itu semacam ejekan dengan maksud membuli para pengikut Kristus. Tapi ternyata saudara, sekalipun bernada ejekan, berniat membuli, para murid tidak merasa malu ketika menerima julukan tersebut. Karena memang jelas bagi mereka adalah para pengikut Yesus Kristus. Dan yang luar biasanya saudara, malah julukan itu mempertegas kepada dunia bahwa pribadi Kristuslah yang menjadi pusat dari segala sesuatu di dalam kekristenan. Saudara, saya rasa bukan hanya saya yang KTP-nya bertuliskan Kristen. Karena kini setiap orang yang telah menerima baptisan, menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya, dengan bangga menyatakan diri sebagai orang Kristen. Bicara seorang Kristen, tadi kita melihat bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia telah memberi judul pada bagian 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7-11, yaitu hidup orang Kristen. Nampak jelas saudara, kita diarahkan untuk melihat bagaimana orang Kristen itu hidup sesuai identitasnya sebagai pengikut Kristus. Dan saya melihat poin penting dalam hidup orang Kristen yang diungkapkan adalah harus menjadi dewasa di dalam rohaninya. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak akan pernah bebas dari masalah di dalam kehidupannya. Sebab ternyata saudara, lewat masalah-masalah yang kita alami, itu juga dipakai Tuhan untuk memproses kita sebagai orang Kristen agar menjadi dewasa rohaninya. Dan firman Tuhan menasehatkan orang Kristen untuk menguasai diri dan tenang saat menghadapi permasalahan. Saudara, kata kuasailah dirimu dalam Alkitab King James Version dipakai kata sober atau waras. Waras di sini menunjukkan pada usaha menjaga pikiran, di mana semua pemikiran orang Kristen itu harus dijaga aman atau dikekang dalam batasan-batasan yang seharusnya. Sehingga segala khayalan atau keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri kita tidak boleh diizinkan mengembara tanpa terkendali. Dan ketika kita serius mengendalikan pikiran, maka kita akan memiliki pandangan yang lebih baik karena mampu melihat apa yang penting dan apa yang tidak penting. Pada waktu itulah saudara, ketenangan pun diraih ketika kita tidak hanyut oleh dorongan semangat yang mendadak dan sementara yang ditawarkan oleh dunia. Di titik inilah kita telah meluputkan diri dari perangkap dosa dan segala godaannya. Karena itu saudara, jadilah waras, serius, bijaksana dan penuh pertimbangan. Jagalah pikiranmu sehingga tidak sembrono dan tidak hidup di dalam kesia-siaan. Saudara, mendengar semua itu menyadarkan kita bahwa kedewasaan rohani menuntut penataan secara ulang. Prioritas yang besar-besaran di dalam kehidupan ini karena kita mengubah fokus kita dalam menyenangkan diri sendiri menjadi menyenangkan Allah.
Dalam sebuah kesaksian di sebuah acara gereja, seorang ibu bercerita tentang persoalan rumah tangganya. Dulu ketika anak-anaknya kecil, suaminya pergi meninggalkan mereka dan menikah di kota lain. Diperhadapkan pada kenyataan pahit itu, si ibu bergumul dengan pikirannya. Dia berpikir untuk mengurus perceraian pada waktu itu. Dia berkonsultasi ke sana ke sini dan menerima berbagai bentuk masukan yang cukup beragam. Ada yang mendukung perceraian dilakukan, sebab pada kenyataannya suaminya memang sudah tidak lagi punya itikat baik karena telah menelantarkan dirinya dan kedua anaknya. Akan tetapi saudara, ada juga yang menyarankan supaya ia tetap bertahan karena Tuhan tidak menghendaki perceraian dalam kehidupan orang Kristen. Si ibu ada dalam dilema, sebab merasa harus memilih pilihan yang sama-sama sulit pada waktu itu. Antara bertahan dan tetap menderita, atau bercerai dan juga tetap menderita, ditambah dengan perasaan berdosa. Akhirnya setelah ia bergumul hebat di dalam doa, ia membawa segala persoalannya kepada Tuhan. Dan si ibu memutuskan untuk tidak mengikuti pikiran yang dikuasai emosi yang membuat dia kemudian ingin mengurus perceraian. Pada waktu itu saudara, si ibu menyampaikan bahwa sekalipun tidak mudah, akan tetapi ia tidak ingin menjadi orang yang melawan kehendak Tuhan. Karena apa yang telah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan manusia. Dan ia tidak ingin menjadi manusia yang menceraikan apa yang Tuhan telah persatukan tadi. Si ibu bercerita bagaimana akhirnya ia memilih fokus membesarkan anak-anaknya. Akan tetapi ternyata saudara, kisahnya tidak hanya sampai di situ. Sebab ketika tahun-tahun pun berlalu dan anak-anaknya pun sudah beranjak dewasa, tiba-tiba suaminya datang kembali ke rumah mereka. Suaminya saat itu ada dalam keadaan sakit dan nampak lemah. Sakitnya nampaknya sudah parah. Suami si ibu menyampaikan permintaan maaf atas pengkhianatan dan tindakannya meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kalau saudara jadi si ibu, apa yang saudara lakukan? Saya rasa ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Sebab karena itulah saudara, pada waktu itu kemudian si ibu bergumul. Dan bukan hanya itu saudaraku, ternyata si bapak juga meminta kebaikan hati dari istrinya. Dia meminta untuk memberikan maaf sekaligus bersedia menerima keempat anak yang dibawanya jika nanti sakitnya ia tidak mampu bertahan hidup. Luar biasa saudaraku, bayangkan si ibu diminta suami yang telah mengkhianatinya untuk mengurus anak-anak hasil pernikahan dengan perempuan lain yang ternyata pada waktu itu sudah tiada. Berat, benar-benar berat. Itu bukan situasi yang mudah bagi si ibu menanggapinya. Akan tetapi sungguh di luar kemampuan orang membayangkan, si ibu bercerita pada saat itu dalam hatinya ia berseru kepada Tuhan di dalam doa, minta pertolongan Tuhan untuk dapat menanggapi kenyataan. Suami yang tengah sakit, suami yang tengah mengkhianatinya, dan keempat orang anak kecil yang tak bersalah, tanda pengkhianatan suaminya ada di depannya. Pada saat itulah terjadi suatu hal yang luar biasa. Si ibu bercerita bagaimana tiba-tiba kasih Tuhan menguasainya. Dan karena pekerjaan Tuhan, ia tidak melihat mereka dengan kebencian, tetapi malah ia dikuasai oleh rasa kasih. Melihat betapa mereka tidak berdaya dan betapa mereka membutuhkan pertolongan. Akhir kesaksian ini membuat saya tidak pernah bisa melupakan si ibu.
Karena si ibu kemudian mengurus suaminya sampai meninggal dan juga membesarkan keempat anak itu bersama dengan 2 anak kandungnya sampai mereka dewasa. Saudara, inilah salah satu contoh yang nyata di mana kedewasaan rohani yang dialami seorang pengikut Kristus. Kita bisa melihat di sini bagaimana ia mampu mengendalikan pikirannya sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena ia tidak lagi berfokus pada bagaimana menyenangkan perasaannya sendiri, tetapi ia berpikir bagaimana menyenangkan hati Allah. Berkat kedewasaan rohani yang dimilikinya tadi, si ibu telah membawa 7 jiwa merasakan kasih Tuhan yang nyata melalui dirinya. Suaminya, kedua anak kandungnya, serta keempat anak sambung yang diasuhnya. Disinilah kita melihat ketika kita mengutamakan kehendak Allah. Secara tidak langsung kita telah meniadakan sikap egois sehingga kita menjadi jalan Tuhan, menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hal ini senada dengan pesan dalam 1 Petrus 4 tadi, di mana orang Kristen memang harus berbuat baik. Kita harus mau karena kita diberikan kemampuan mengasihi dan melayani orang lain dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya pikir untuk mendapatkan kedewasaan rohani seperti si ibu tadi, tentu itu tidak instan dan butuh waktu. Karena dalam mengelola prioritas dari diri sendiri menjadi untuk Tuhan, itu membutuhkan kesatuan antara pikiran dan perasaan kita. Hal itu membuat kita kemudian harus hidup yang utuh di hadapan Tuhan, di mana di waktu yang sama kita masih menjejakkan kaki kita di atas muka bumi dengan segala persoalannya. Bagaimana kedewasaan rohani itu terbangun tidak lain kita belajar tentu dalam firman Tuhan, perlunya mendisiplinkan diri untuk setia berdoa dan juga membaca firman Tuhan setiap hari. Disiplin memang bukan perkara yang mudah untuk dilakukan oleh kita semua. Karena pada waktu itu kita harus menyangkal diri. Tetapi saudara, kedisiplinan itu memberikan kita kemampuan yang semakin kuat dalam mengenali diri kita dan mengembangkan setiap anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Untuk itu saudaraku, mari kita berusaha untuk memiliki kedewasaan rohani sehingga kehidupan kita yang tengah kita jalani ini dapat kita persembahkan utuh bagi Tuhan. Biarlah saudara, kita tidak menjadi Kristen KTP, tetapi lewat kata dan perbuatan orang dapat melihat dan mengenal Kristus. Dan karena itu biarlah saudaraku, kemuliaan Allah dinyatakan lewat hidupku dan juga lewat hidupmu. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya menolong memampukan kita. Amin.
melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan. Aku senantiasa menjadi saksi Tuhan, mewartakan Injil Tuhan dan kasih karunia Allah. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Biar banyak rintangan yang datang menghadang, aku tetap melayani Tuhan. Agar dunia bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Rasanya dan ada hasilnya. Demikian firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16b yang mengingatkan kita semua untuk tekun dalam doa dan hidup dalam kebenaran, sehingga kuasa doa sungguh dirasakan mengubah kehidupan. Tuhan sambut jiwaku, bila
menjadi milik Allah yang utuh tentunya telah membuat kita memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Kita menjadi bersehati dengan Tuhan yang mengasihi dunia dan yang rindu mengubahkannya menjadi lebih baik lagi. Sebentar kita akan bersehati, berdoa, menghantarkan pergumulan bangsa dan negara kita Indonesia, serta dunia yang menjadi rumah kita bersama. Tuhan Yesus, Bapa yang begitu mulia, terima kasih atas rahmat dan karunia yang Engkau berikan dan masih bisa kami rasakan hingga hari ini. Pada ibadah kelima ini, kami anak-Mu ingin datang dan berdoa di hadapan-Mu. Kami membawa dalam doa bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup. Kami mohon dengan segenap hati, supaya bangsa ini senantiasa mendapat berkat dan perlindungan dari Engkau, ya Bapa. Kami juga mohon agar Engkau menjauhkan bangsa ini dari malapetaka, bencana, pertikaian, serta perpecahan. Ya Tuhan, ketika pemerintah memiliki rencana-rencana pembangunan dengan tata kelola yang baik, ataupun kebijakan strategis lainnya yang membuat semua birokrasi menjadi efektif dan efisien. Biarlah Engkau, ya Tuhan, memberkati dengan kelancaran dan juga keberhasilan atas semua usaha baik itu. Dan biarlah tangan Tuhan yang kokoh menopang semua orang yang bekerja dengan hati yang melayani. Selain itu, biarlah Engkau juga memperingatkan hati yang mulai tergoda untuk mengambil kesempatan sehingga semakin sedikit orang yang jatuh pada tindakan korupsi yang menyengsarakan rakyat. Satukanlah hati kami, ya Tuhan, dalam karya mewujudkan Indonesia yang sejahtera, dan persatukanlah pula agar terjadi bangsa yang luhur dalam budi dan bermartabat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Menjadi yang dipanggil keluar, tetapi hidup di tengah dunia yang berdosa, membuat gereja menjalani hidup dalam panggilan yang tidak mudah. Untuk itu saudara, marilah kita bersehati untuk membawa gereja-gereja Tuhan dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, pada ibadah malam doa menjelang Pentakosta ini ya Tuhan, kami bersehati berseru kepadamu, memohon kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh rindu dengan identitas sebagai anak-anak kepunyaan-Mu. Kami mampu secara utuh menyerahkan hidup kami menjadi alat-Mu yang berguna. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberi kemampuan, sehingga dimanapun Engkau tempatkan, senantiasa menjadi terang dan menolong orang melihat kebaikan.
dan seperti garam yang memberi rasa kasih dalam hidup orang yang kami jumpai. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami sebagai pribadi maupun secara bersama-sama, sebagai gereja senantiasa memiliki kemawasan diri, hingga kami tidak tersandung oleh perbuatan kami sendiri. Karena itu juga ya Tuhan, jika Engkau menemukan ada pribadi dalam tubuh Kristus yang perlu diteguhkan, biarlah sapaan-Mu menyejukkan. Akan tetapi ketika Engkau melihat orang menuju sesat, biarlah Engkau memanggil mereka kembali hidup dalam kebenaran. Kami sungguh memohon ya Tuhan, memberikan kami hati melayani, hingga dimanapun kami hadir, orang dapat melihat dan merasakan dampak dari kehadiran Tuhan yang menyelamatkan nyata dalam gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Setiap orang merindukan hidup dalam kesehatan yang sempurna. Akan tetapi mengalami sakit merupakan kenyataan hidup yang harus diterima banyak orang. Untuk itu saudara, marilah kita bersehati dengan mereka yang tengah bergumul dengan sakit, sebab mereka tidak hanya butuh obat untuk tubuhnya, tetapi juga pemulih bagi jiwanya. Tuhan Allah, dalam malam doa hari kelima ini, kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Sakit penyakit yang telah kami atau orang terdekat kami Tuhan, kami alami Tuhan, Engkau tahu bagaimana rasa sakit terkadang membuat kami sulit untuk bersyukur. Waktu yang panjang menantikan kesembuhan kedatangan kegelisahan. Untuk itu ya Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami sungguh memohon Engkau berkenan untuk melawat, menyembuhkan, serta membangkitkan kami keluar dari ketidakberdayaan. Pada saat ini kami hendak berdoa bagi saudara Luki agar diberi kesembuhan dari rasa sakit yang dialaminya. Kami membawa rencana operasi Ibu Erlina Hermawan tanggal 17 Juni 2023. Biarlah Tuhan memberikan kelancaran dan keberhasilan sehingga segala nyeri dan sakit penyakitnya disembuhkan. Kami berdoa bagi Bapak Hartoyo Danudirgo, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan dari sakit yang dialaminya. Kami berdoa bagi Bapak Yesi, dalam doa biarlah Tuhan memberikannya berkat bagi upaya pemulihannya sehingga Bapak Yesi bisa sembuh. Kami berdoa bagi Bapak Raymond W. yang tengah mengalami COVID-19. Biarlah Tuhan memberikannya kekuatan sehingga dapat segera pulih. Kami membawa kerinduan kami seorang anak untuk kesehatan dan pemulihan bagi orang tuanya. Kami juga berdoa bagi seorang ibu yang memohon kesembuhan dari sakit pundak dan punggungnya, juga diabetes yang dialaminya. Kami juga membawa
Doa bagi Bapak Sutardio yang berharap proses penyembuhan pernafasan dan saturasinya bisa normal kembali. Kami berdoa untuk seorang ibu yang untuk anaknya agar selalu sehat. Demikian untuk dirinya sendiri. Bagi Bapak Petrus yang sakit kanker paru-paru, Saudara Glory yang sakit kanker paru-paru, Ibu Rosmala sakit saraf kejepit, Ibu Ameria proses pengobatan rencana 19 Mei untuk terapi agar diberikan semangat dan sukacita dalam menjalani tahapan pengobatan di rumah sakit tetap dikuatkan dan dimampukan semuanya. Kami berdoa untuk Alvin, untuk pengobatan yang dijalaninya dan kesehatan boleh semakin membaik. Kami berdoa untuk Ibu Windarwati, mohon doakan kakinya agar bengkak, agar kembali dapat berjalan normal. Kami juga berdoa untuk para karyawan GKI Gunung Sahari, mohon Tuhan memberikan mereka kesehatan dan damai sejahtera dalam tugas panggilannya. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan, dalam kasih-Mu yang sempurna dan kuasa-Mu yang tak terhingga, berkenan memberikan mereka semua kesehatan dan kepulihan. Dan berikanlah kami ya Tuhan kekuatan, kesabaran untuk menjalani proses saat Engkau mendatangkan kebaikan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Mengalami berbagai macam pergumulan kadang mendatangkan kelelahan. Untuk itu mari saudaraku kita bersehati dengan mereka yang tengah mengalami berbagai macam pergumulan. Kiranya kasih Tuhan melingkupi setiap jiwa yang merindukan kedamaian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami percaya bahwa Engkau memberikan perhatian kepada setiap keluh kesah yang kami sampaikan, dan juga setiap harapan yang kami naikkan. Oleh karena itu, pada saat ini kami hendak membawa di dalam doa harapan-harapan yang jemaat-Mu hendak ungkapkan. Kami membawa Ibu Fioni yang berharap hubungan antara kakak, adik, keponakan, serta kerabat semakin akrab. Ibu Fioni juga berharap Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya. Dan kiranya Ibu Fioni diberikan kesempatan menghadiri wisuda adik terkasih di luar negeri. Kami juga membawa di dalam doa keberadaan seorang ibu yang memohonkan biarlah Tuhan memberikan pasangan yang baik, di mana suaminya bersedia untuk ikut ambil peran dalam membantu di rumah tangga. Dan biarlah sang suami juga bersedia untuk terlibat dalam pengajaran dan perkembangan anak terkasih.
Kami juga membawa kerinduan hampir serupa dari seorang ibu yang memohonkan biarlah Tuhan menjaga relasi antara anak dan orang tua, di mana semua itu membuat kebahagiaan muncul di tengah keluarga. Tuhan, kami juga membawa di dalam doa Bapak Rusli yang mohon agar kelancaran dalam usahanya. Bila Tuhan juga menjauhkannya dari semua masalah hingga apa yang diupayakan mendatangkan hasil. Kami juga membawa harapan dari seorang bapak yang mohonkan agar Tuhan memberikan kelancaran bagi semua tender pekerjaan yang sedang berjalan. Biarlah semua dapat mendatangkan hasil yang menggembirakan karena Tuhan memberkatinya. Kami juga membawa Saudara Denis Setiawan yang sedang melamar pekerjaan, biarlah Tuhan juga yang membukakan berkat baginya hingga dia dapat diterima bekerja dan hasil pekerjaannya dapat membantu kehidupan keluarga. Kami membawa di dalam doa harapan seorang ibu yang berdoa agar pekerjaan dan keuangannya dapat berjalan dengan baik. Bapak Teddy kami bawa di hadapan Tuhan. Ia mohon biarlah Tuhan melancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Kami juga Tuhan pada saat ini membawa seorang ibu yang berharap keuangannya semakin membaik, bahkan bisa menyelesaikan semua hutang-hutangnya. Kami memohon di dalam doa, Tuhan kiranya memperhatikan harapan dari seorang ibu yang memohonkan, bila Tuhan menjamah pemimpin kantor di mana ia bekerja, hingga memiliki hati untuk dapat mengasihi dan melayani. Kami hendak membawa Ibu Evi Aipasa yang berharap biarlah kiranya usaha catering yang tengah dikerjakan, usaha make up artis yang tengah diupayakan, gunting rambut dan selain sebagainya berjalan dengan lancar. Dan kami juga Tuhan hendak membawa di dalam doa biarlah kiranya anak Jason juga mendapatkan pekerjaan sehingga di tengah kehidupannya biaya kuliah dapat dicukupkan. Dan kami juga membawa di dalam doa biarlah kiranya keluarga di mana anak-anak tengah membutuhkan biaya untuk sekolah bertumbuh dengan baik. Tuhan juga yang memberikan berkat. Kami juga hendak membawa di dalam doa biarlah kiranya Tuhan memberkati Samuel, Indra, dan Milka, di mana Tuhan memberikan berkat hingga studi yang tengah dikerjakan dapat berhasil. Kami juga hendak membawa di dalam doa harapan-harapan agar semua usaha pekerjaan berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga hendak membawa di dalam doa harapan permohonan hamba-Mu, pelayan yang aktif dalam melayani. Biarlah kiranya setiap hal yang dikerjakan di rumah Tuhan mendatangkan kebaikan yang memberkati jemaat-Mu. Dan kami juga hendak membawa Jenny dan Regina, biarlah apa yang tengah dikerjakannya mendatangkan hasil yang baik ketika studi yang dikerjakannya segera lulus. Seorang ibu berdoa bagi anak kekasih Veo, biarlah kiranya dia pun dapat segera lulus dengan nilai yang baik. Kami juga hendak membawa Saudara Paulus agar skripsi yang tengah dikerjakan tahun ini berjalan lancar dan dapat segera lulus dengan baik. Tuhanlah yang memberinya semangat, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan, pada saat ini kami juga tidak melupakan kerinduan bagi mereka yang mencari pasangan hidup. Seorang pemuda berharap pasangan hidup hadir seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bersama dengan Ibu Fioni yang berharap pasangan hidup yang takut akan Tuhanlah yang diberikan bagi anggota keluarganya yang masih single. Dan kami juga membawa rencana pernikahan bagi Yohana dan Dava. Biarlah kiranya pada waktunya cuaca yang cerah dan mendukung diperoleh. Tapi lebih daripada itu, biarlah sukacita yang sempurna hadir dalam kehidupan setiap anggota keluarga.
karena mereka melihat pekerjaan Tuhan yang indah. Masih banyak hal-hal yang belum kami sampaikan. Biarlah pada malam hari ini kami secara pribadi demi pribadi diberikan kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk dapat mendengarkan setiap doa dan harapan kami. Inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Berkomitmen untuk mempersembahkan diri secara utuh menjadi milik Allah adalah satu keputusan yang tepat bagi setiap pribadi yang ingin hidupnya berarti. Untuk itu saudaraku, mari kita mewujud nyatakan komitmen kita menjadi milik Allah yang utuh. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan aku dan kamu, orang akan melihat karya kasih-Nya yang nyata dalam hidup kita. Jemaat diri.
saudara kita diutus untuk melanjutkan kehidupan kita menjadi saksi Tuhan yang utuh dalam karya dan perbuatan. Untuk itu, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menemanimu dalam pergumulan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Ia berjalan bersertamu di setiap pengalaman kehidupan. Untuk itu kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu kini dan selamanya. Amin.